Kami mau perusahaan atau lembaga lain melihat, bahkan menjadikan contoh, bahwa ini bukan hanya tentang kinerja perusahaan itu sendiri, tapi tentang membanggakan Indonesia. Menonjol dan terkemuka di bidangnya masing-masing itu biasa. Di sini kami mencari yang terkemuka, namun memberikan dampak besar bagi Indonesia. Pada penjurian ini kita arahkan pada spesifikasi daripada perusahaan, baik spesifikasi di foundation maupun spesifikasi di SOE atau BUMN atau kekhususan di swasta. Dampak dan sumbangsi jauh lebih penting. Untuk apa kita untung besar, tetapi untuk diri sendiri, bukan untuk lingkungan ataupun untuk Indonesia. Perjalanan untuk memberi manfaat tidak berhenti setelah mendapatkan Prominent Award. Perjalanan itu justru harus lebih kuat, lebih konsisten, dan lebih bangga Indonesia. Selamat datang pada malam pemberian penghargaan Prominent Awards Bangga Indonesia. Ya Bapak Ibu, hadirin dan juga para pemirsa sekalian, baru saja kita menyaksikan sebuah penampilan pembuka yang sangat Indonesia, sangat elegan dan pastinya juga sangat indah, persembahan dari teman-teman Batavia Dance. Penampilan tersebut menjadi pembuka dari acara penganugerahan yang akan diberikan oleh Soluti.id bekerja sama dengan Metro TV kepada sejumlah perusahaan-perusahaan di Indonesia hari ini. Dan untuk memandu acara hari ini, saya Jason Sambo. Dan saya Valencia Melvinsi. Malam hari ini akan memandu acara ini untuk Anda. Dan penganugerahan Prominent Awards kali ini merupakan awal ya Jason ya. Betul. Dan yang menjadi yang pertama juga pemirsa. Bagi Soluti.id bekerja sama dengan Metro TV. Untuk bisa memberikan apresiasi tertinggi bagi perusahaan ataupun lembaga yang prominent dan berdampak positif untuk Indonesia. Dan Valen serta para pemirsa sekalian, lantas perusahaan mana saja kemudian yang akan meraih penghargaan Prominent Awards hari ini? Tapi sebelum kita masuk pada prosesi pemberian penghargaan, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu menyaksikan
VT atau video pembukaan berikut ini. Mereka adalah lembaga yang selalu hadir untuk Indonesia. Menopang di masa sulit, mereka menggerakkan ekonomi, menyalakan kehidupan bangsa, dan menjadi motor pendorong utama kemajuan Indonesia. Bergotong royong berjuang melalui kinerja dan meluapkan kinerja menjadi tanggung jawab kepada negara. Mereka telah memberi banyak pada bangsa, menjadikan kita bangga telah menjadi bagian dari Indonesia. Kini giliran kita mengapresiasi tindakan yang nyata dan bangga atas kehadiran mereka di Indonesia. Ya, Valen, Bapak Ibu hadirin dan juga para pemirsa, melihat video tadi nampaknya mungkin kita sudah bisa memprediksi siapa saja atau apa saja perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan Prominent Awards di tahun ini. Nah, seperti kutipan yang ada di video tadi ya Jason, kemajuan Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya BUMN, swasta, karena semuanya bersinergi bersama untuk membangun Indonesia. Ternyata yayasan pun tidak luput dari Prominent Awards, karena di Indonesia ada banyak sekali yayasan yang prominent dalam memberikan manfaat serta dampak yang positif untuk negeri ini. Iya, setuju sekali dengan statement Valen barusan. Dan sejumlah BUMN, kemudian swasta, beserta foundation lah yang pada malam hari ini akan menerima penghargaan Prominent Awards. Sebelum masuk ke dalam pemberian penghargaan malam hari ini dan untuk membuka secara resmi penganugerahan Prominent Awards, mari kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Don Bosco Salamun selaku Presiden Direktur Metro TV sebagai perwakilan dari Metro TV. Kepada Bapak Don Bosco Salamun, saya persilakan. Hadirin dan pemirsa Metro TV, selamat malam. Hari ini untuk pertama kalinya Metro TV bekerjasama dengan Soluti.id menyelenggarakan awarding yang kita sebut Prominent Awards. Malam ini kita memberikan apresiasi kepada perusahaan atau lembaga yang benar-benar prominent, sangat unggul, menonjol, dan terkemuka. Penghargaan diberikan untuk level korporasi dan foundation yang telah berhasil memberikan dampak besar kepada masyarakat maupun bangsa. Penghargaan kali ini menjadi sangat relevan, diberikan setelah kita semua bukan saja harus survive, tetapi juga harus tetap eksis menghadapi pandemi COVID dan pasca pandemi. Kita semua berjibaku, berjuang keras. Dan mereka yang mendapatkan penghargaan adalah mereka yang bukan saja eksis, tetapi bahkan bertumbuh lebih besar, bertambah sukses, dan makin besar dampaknya untuk bangsa dan masyarakat. Jadi memang sangat istimewa. Khusus untuk korporasi, perjuangan mereka kita nilai memberikan andil yang besar
atas pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka pada kuartal kedua tahun ini tumbuh 5,17%, naik dari kuartal sebelumnya yang tumbuh pada angka 5,04%. Perusahaan-perusahaan seperti ini sudah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Karena itu layak kita sebut sebagai prominent. Penting bagi Metro TV sebagai stasiun televisi berita yang pertama menggaungkan prestasi dan reputasi seperti ini dengan harapan itu bisa menjadi inspirasi bagi korporasi-korporasi lainnya maupun foundation-foundation lainnya untuk berbuat lebih besar dan untuk meningkatkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan bangsa ini. Proses penganugerahan ini ditopang dan ditunjang oleh sejumlah juri. PT Soluti kemudian mengumpulkan, mensortir data, dan akhirnya menemukan siapa yang paling layak mendapatkan penghargaan yang kita kategorikan sebagai Prominent Awards. Terima kasih kepada para juri. Akan ada sejumlah penghargaan dan terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, Prominent Awards for State-Owned Company. Yang kedua, Prominent Awards for Listed Company in IDX. Dan yang ketiga, Prominent Awards for Corporate Social Responsibilities Achievement. Sebentar lagi kita akan dengar nama-namanya. Perusahaan-perusahaan mana saja yang mendapatkan penghargaan ini, juga yayasan-yayasan mendapatkan penghargaan ini. Kami ucapkan selamat untuk para penerima penghargaan dan untuk penonton di rumah, selamat menyaksikan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Direktur Metro TV, Don Bosco Slamun yang telah menyampaikan pembukaannya dalam acara hari ini. Dan berikutnya kita juga akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh CEO Soluti.id, Bapak Arif Tamrin. Kepada Bapak Arif Tamrin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada semua eksekutif di studio Metro TV dan pemirsa Metro TV. Semoga dapat menyaksikan acara ini juga. Pertama kali ide acara ini dari kami Soluti bekerja sama dengan Metro TV. Kami ucapkan terima kasih dukungan peserta dan Bapak Ibu juri. Prominent Awards ini mempunyai 3 keunikan. Pertama, kata prominent adalah identik dengan significant. Significant achievement adalah sebagai salah satu kriteria yang kami ambil di sini. Kedua, tema Bangga Indonesia. Tim riset kami dengan Metro TV dan juri mencari prestasi yang betul-betul bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ketiga, kami seleksi prestasi tersebut dan kami cari yang menonjol. Sehingga acara ini memang agak eksklusif, hanya memilih 18 perusahaan saja sebagai pemenang. Awards ini sendiri terdiri dari 3 klaster. Pertama adalah tema CSR. Semoga CSR ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk para korporasi dan para filantropi untuk melakukan social capital investment supaya memberi dampak positif bagi kesejahteraan bangsa. Kedua adalah klaster emiten. Kami fokus hanya di 2 bidang saja, yaitu perbankan dan konsumer, sebagai bidang strategis penggerak ekonomi. Total market cap
dari emiten yang ikut di acara ini adalah sekitar 1.200 triliun rupiah dengan kinerja laba dan kinerja yang bagus. Ketiga, terdapat prestasi untuk BUMN, di mana kita lihat pertama adalah prestasi dari segi kontribusi keuangan ke negara, berupa pajak, dividen, dan PNBP. Kedua, keberhasilan transformasi BUMN adalah dalam hal transformasi meningkatkan kinerja dengan keuangan yang jauh lebih baik. Ketiga, prestasi sebagai global player kebanggaan bangsa Indonesia. Demikianlah prestasi eksekutif di acara ini sehingga layak disebut sebagai pejuang ekonomi bangsa. Kami ucapkan selamat atas prestasi yang dicapai. Semoga semakin sukses untuk kesejahteraan dan kejayaan bangsa kita. Amin. Mari kita syukuri. Let's celebrate and enjoy the show. Salam sehat untuk pemirsa dan semua hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CEO Soluti.id, Bapak Arif Tamrin. Didukung oleh Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Prominent Award yang telah memberi penghargaan kepada kami, PT Mayora Indah Tbk, sebagai the most prominent consumer good company in Indonesia. Dengan penghargaan ini memberikan tambahan motivasi kepada kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen kita. Besok, Journey akan berburu cenderamata yang pasti dicari oleh tiap pelancong saat berada di berbagai negara. Wisatawan akan melirik kain tenun, ukiran kayu, ataupun pernak-pernik menarik lainnya. Kali ini, Journey akan menunjukkan ragam kerajinan tangan dari Jepang, Thailand, India, hingga Uzbekistan. Hasta karya penjuru Asia dalam Journey, besok jam 8 pagi. Kami temani Anda dari sore hingga malam hari dengan berita aktual dan berkualitas. Informasi paling hangat dalam sehari kami ulas dengan mendalam berikut dengan perkembangannya. Metro hari ini, Prime Time News, dan Top News. Perbaharui dan perdalam wawasan Anda dengan informasi terkini hanya di program-program petang hari kami. Realitas setiap Senin jam 9:30 malam. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Prominent Award yang telah memberi penghargaan kepada kami, PT Mayora Indah Tbk, sebagai the most prominent consumer good company in Indonesia. Dengan penghargaan ini memberikan tambahan motivasi kepada kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen kita. Didukung oleh I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Right away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me.
the shifting gears. We are bursting through the barricades and reaching for the sun. Yeah, that's what we've become. I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for me, for your glory. Ya, Valen, para hadirin dan juga para pemirsa, mendukung Indonesia tentunya di tengah pergerakan ekonomi yang tidak stabil belakangan ini tentu menjadi tantangan yang luar biasa. Adapun proses penjurian dan juga penilaian telah dilakukan untuk mengapresiasi dedikasi dalam menopang Indonesia. Dan telah ditentukan sejumlah perusahaan yang berhak pastinya Valen untuk menerima penghargaan Prominent Awards ini. Kalau begitu Jason, pemirsa, tanpa perlu panjang lebar lagi, langsung saja kita berikan penghargaan yang pertama. Inilah para peraih penghargaan Prominent Awards for Listed Company in IDX. Untuk kategori yang pertama, The Most Prominent Book for Bank in Stock Market Evaluation diberikan kepada PT Bank Sentral Asia Tbk. Kami undang perwakilan dari PT Bank Sentral Asia Tbk untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Market cap saham BCA, saham Bank BCA mencapai lebih dari 1.000 triliun. Terbesar di antara semua emiten dan semua bank buku 4. Valuasi saham relatif tinggi karena kinerja selalu tumbuh dan konsisten dalam memberikan dividen. Selanjutnya Jason, The Most Prominent Book 3 Bank in Property Credit diberikan kepada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Kami persilahkan kepada perwakilan perusahaan peraih penghargaan untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. KPR BTN senilai 233 triliun rupiah. Ini menjadi penggerak bisnis BTN dan terus tumbuh dengan inovasi baru. BTN juga mencatat laba bersih 3,05 triliun rupiah di tahun 2022, meningkat hingga 28% dari tahun sebelumnya. Dan kategori berikutnya, The Most Prominent Sharia Bank in Indonesia diberikan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kami undang perwakilan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk naik ke atas panggung. Kinerja laba bersih Bank Syariah Indonesia di tahun buku 2022 senilai 4,2 triliun. Merupakan laba tertinggi sepanjang berdirinya Bank Syariah di Indonesia dan menjadi market leader dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya, The Most Prominent Top 15 Syariah Bank in the World diberikan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sampai tahun buku 2022, Bank Syariah Indonesia sudah masuk di peringkat 14 bank syariah atau top 15 terbesar di dunia dengan market cap senilai 4,69 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kategori berikutnya, The Most Prominent Consumer Goods Company in Indonesia diberikan kepada PT Mayora Indah Tbk. Kami persilakan untuk perwakilan PT Mayora Indah Tbk untuk dapat menerima penghargaan. Mayora mencatat belanja iklan terbesar di Indonesia dan produk Mayora sudah dipasarkan ke 90 negara di dunia. Laba Mayora juga naik signifikan 64,4% menjadi 1,94 triliun di tahun 2022. Mayora aktif mendukung industri berkelanjutan, kegiatan circular economy, menjaga lingkungan hidup hingga mendirikan pabrik daur ulang. Kalau begitu kami undang juga Bapak Don Bosco Selamun selaku Presiden Direktur Metro TV untuk naik ke panggung dan memberikan penghargaan mewakili Metro TV. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para penerima penghargaan Prominent Awards
Ini adalah 5 kategori yang pertama yang baru saja kita saksikan bersama dan inilah perwakilan-perwakilan perusahaannya. Kami persilakan untuk tim dokumentasi bisa mengabadikan momen ini. Kita ucapkan selamat sekali lagi ya, Ya. Jason, kepada para penerima penghargaan untuk prestasi-prestasinya sejauh ini dan prominence di bidangnya masing-masing. Betul, kita harapkan dapat selalu menonjol dan memberikan dampak positif. Kami persilakan kepada Bapak Don Bosco dan perwakilan penerima penghargaan untuk dapat kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Sejumlah lembaga berikut ini, Valen memiliki fokus untuk membangkitkan, membangun, berdonasi, dan juga membantu masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan agar dapat terus berkarya di Indonesia. Jadi inilah dia, kita saksikan para peraih penghargaan Prominent Awards for CSR Achievement. Dan untuk kategori yang pertama, The Most Prominent Foundation for Human Capital Development, diberikan kepada Tanoto Foundation. Kami undang untuk naik perwakilannya ke atas panggung. Tanoto Foundation fokus pada program penurunan angka stunting dan pengembangan pendidikan yang berkualitas dan konsisten untuk pengembangan sumber daya manusia. Investasi sosial yang dikeluarkan juga terus meningkat setiap tahun, mencapai 423 miliar rupiah di tahun 2022. Selanjutnya, The Most Prominent Foundation for Community Empowerment, Pertamina Foundation. Kami persilakan kepada perwakilan perusahaan peraih penghargaan untuk naik ke atas panggung. Pertamina Foundation konsisten fokus pada program pemberdayaan untuk wirausaha, wanita, pemuda, program PF Bangkit, Desa Energi Berdikari, hingga program pendidikan dan lingkungan. Dan berikutnya kategori The Most Prominent Foundation in Philanthropy and Health Services diberikan kepada Tahir Foundation. Kami undang perwakilan Tahir Foundation untuk naik ke atas panggung. Tahir Foundation melakukan aksi filantropi dengan memberikan donasi 100 juta dolar Amerika untuk program penanganan tuberkulosis, polio, malaria, hingga AIDS. Tahir Foundation juga aktif membantu melalui program kesehatan masyarakat, bantuan sosial, pendidikan, hingga bantuan kemanusiaan baik di dalam dan luar negeri. Selanjutnya ada The Most Prominent Company in Holistic Community Development, diberikan kepada PT Freeport Indonesia. Kepada perwakilan perusahaan peraih penghargaan untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Memiliki 8 program besar yang holistik dan komprehensif dalam berbagai bidang. Mulai dari kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, seni, budaya, olahraga, dan dana perwalian. Total investasi sosial yang sudah dilakukan selama 29 tahun mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kategori berikutnya, The Most Prominent Company in Community Involvement and Development, diberikan kepada PT PLN Persero. Kami undang perwakilan PT PLN Persero untuk dapat naik ke atas panggung. Melakukan lebih dari 2.000 kegiatan tanggung jawab sosial dan pengembangan komunitas yang masif bersama semua jaringan usahanya di seluruh Indonesia. Secara nasional terdapat 327.942 penerima manfaat dengan lebih dari 18.000 penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya kami undang Bapak Budianto selaku pemimpin redaksi Metro TV untuk naik ke panggung dan memberikan penghargaan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan untuk seluruh prestasi dan capaian dan juga pengabdian yang sejauh ini sudah dilakukan untuk masyarakat. Betul sekali. Di berbagai belahan Indonesia bahkan dunia, Jason. Setuju sekali, Valen. Dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelima penerima penghargaan. Didukung oleh lahir di negeri yang kaya alam dan budayanya.
menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia. Selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Kami hadir dengan semangat menjadi etalase beragam peristiwa yang terjadi hari ini. Berbagai isu dan pembahasan kami hadirkan sebagai asupan informasi Anda di sore hari. Dengan narasumber utama, kami menganalisa serta memaknai lebih dalam setiap peristiwa. Dapatkan informasi terbaru di Metro hari ini. Setiap hari, live jam 4 sore. Di negara hukum, keadilan tidak boleh dibungkam. Pencari keadilan jangan dibiarkan diam. Kebenaran harus disuarakan dengan lantang dan dipertemukan dengan jalan. Hot Room, setiap Rabu jam 9:30 malam. Journey, setiap Minggu jam 8 pagi. Didukung oleh Baik, Bapak Ibu dan juga para pemirsa sekalian, sebuah penampilan luar yang biasa luar biasa sekali. Ya. Betul. Memukau malam ini ya Jason ya. Ya. Dan yang paling penting Jason, malam ini Prominent Awards Bangga Indonesia. Saya bangga loh.
Apalagi Benar-benar tadi bangga. benar-benar bangga, apalagi dengan kiprah sejumlah perusahaan yang memang begitu memberikan dampak yang signifikan baik terhadap ekonomi dan juga kesejahteraan bangsa. Seperti penghargaan yang juga akan kita berikan berikut ini, kita akan lanjutkan ke prosesi pemberian untuk kategori Prominent Awards for State-Owned Company. Untuk yang pertama, The Most Prominent State-Owned Company Book 3, Bank in Financial Contribution to the Nation, diberikan kepada PT Bank Tabungan Negara Persero. Kepada perwakilan penerima penghargaan, ini kami persilahkan naik ke atas panggung. Dividen yang dikontribusikan ke kas negara dari PT Bank Tabungan Negara Persero TBK senilai 609 miliar rupiah. Dan berikutnya, The Most Prominent State-Owned Company in Operational Excellence and Financial Contribution to the Nation diberikan kepada PT Semen Indonesia Persero TBK. Kami undang perwakilannya untuk dapat naik ke atas panggung. Pencapaian ini didasari atas kontribusi dividen ke negara dari Semen Indonesia senilai 847,6 miliar rupiah. Beberapa strategi pengelolaan operasional dan pemasaran tentunya berkontribusi pada peningkatan margin laba dan kinerja Semen Indonesia. Laba bersih di tahun 2022 naik 15% menjadi 2,3 triliun rupiah. Selanjutnya, The Most Prominent State-Owned Company in Financial Contribution to the Nation diberikan kepada PT PLN Persero. Kepada perwakilan perusahaan peraih penghargaan, dipersilakan naik ke atas panggung. Kontribusi setoran dividen PLN ke kas negara meningkat 191,7% menjadi 2,19 triliun rupiah di tahun 2022. Pajak PLN ke negara di tahun 2022 juga meningkat menjadi 35,33 triliun rupiah. PLN juga melakukan belanja produk dalam negeri yang memiliki unsur TKDN senilai 244,5 triliun rupiah, setara 70,41% dari total anggaran belanja perusahaan di tahun 2022. Dan berikutnya kategori The Most Prominent State-Owned Company in Industry 4.0, Transformation and Financial Contribution to the Nation diberikan kepada PT Pupuk Indonesia Persero. Kepada perwakilannya kami undang untuk naik ke atas panggung. Pupuk Indonesia bertransformasi dengan ragam teknologi mutakhir 4.0. Transformasi ini berkontribusi terhadap kinerja pendapatan naik 130% dan laba bersih naik 260% di tahun buku 2022. Pupuk Indonesia juga berkontribusi setoran dividen ke negara mencapai 5,04 triliun rupiah. Selanjutnya kami akan undang Ibu Menik Andini selaku Direktur Sales dan Marketing Metro TV untuk naik ke panggung dan bersedia memberikan penghargaan malam ini. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan untuk kategori ini. Mudah-mudahan tetap terus berprestasi, berkarya ya Jason, menjadi yang terdepan juga di bidangnya masing-masing. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Berikutnya adalah masih ada 2 penghargaan lagi yang akan kita berikan, yakni The Most Prominent State-Owned Company in Financial Contribution to the Nation diberikan kepada PT Pertamina Persero. Kami undang perwakilannya untuk dapat naik ke atas panggung. Pertamina mencatat kontribusi setoran ke kas negara total sebesar 307,2 triliun melalui setoran PNBP dan termasuk di dalamnya berupa setoran pajak senilai 219,06 triliun, naik 88% dari tahun sebelumnya. Nilai pajak tersebut sendiri setara dengan 10% dari penerimaan pajak APBN tahun 2022. Pertamina juga memberikan kontribusi dividen besar dengan nilai 13,51 triliun rupiah. Selanjutnya, Jason, pemirsa, Bapak Ibu sekalian, ada The Most Prominent Indonesian State-Owned Company in Vaccine Products Global Market Leader and Financial Contribution to the Nation, PT Bio Farma Persero. Untuk perwakilan penerima penghargaan, kami persilahkan naik ke atas panggung. Bio Farma menjadi market leader 70%
pangsa pasar vaksin polio dan 5 besar dunia untuk sejumlah varian vaksin lainnya. Produksi vaksin telah diekspor ke 153 negara di dunia dan Bio Farma memberi kontribusi dividen ke negara sebesar 70 miliar rupiah. Dan berikutnya kita akan undang bersama untuk naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan kepada kedua penerima penghargaan kali ini, yaitu kami mengundang dari perwakilan juri untuk naik ke atas panggung, yaitu kepada Bapak Arif Tamrin untuk naik dan memberikan penghargaan. Kami ucapkan selamat sekali lagi untuk para penerima penghargaan dalam kategori ini karena capaiannya juga ini tidak main-main, Jason. Betul. Membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia karena salah satunya juga berdampak pada sektor kesehatan. Tidak hanya di Indonesia loh, juga di dunia. Wah, kita sudah lihat tadi ya, berarti dampaknya tidak hanya untuk kesejahteraan ekonomi, pembangunan ekonomi, kemudian ada lingkungan, sampai dengan kesehatan itu juga ada sumbangsih dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan penghargaan malam hari ini ya, Valen ya. Betul. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk perwakilan juri dan juga para penerima penghargaan. Kami persilahkan untuk dapat duduk kembali. Didukung oleh Ketika pandemi datang tanpa permisi, hidup terpaksa melalui transformasi. Melalui Ulam dan Mekar, insan PNM pantang menyerah mendampingi mereka yang sempat kehilangan asa. Melayani hingga pelosok negeri, PNM akan terus tumbuh dalam menggerakkan roda ekonomi nasional. Permodalan Nasional Madani, tumbuh, peduli, dan menginspirasi. Mbak Be Sabeni sama Mas Basuki itu tuh memang beneran selalu ribut di belakang layar. Pernah dulu kejadian. Kan bisa memperjuangkan kebudayaan Betawi di DPR. Ya bohong. Kita nggak ngomong kalau kita nggak cerita. Nah ini kita lagi kasih tahu, kita lagi. Oh iya. Saksikan Q&A episode Mandra. Sombong amat. Apa itu adalah motivator buat aku sebagai anak. Sombong amat. Berbagai peristiwa yang terjadi hari ini dan menjadi sorotan publik akan kami ulas di Prime Time News. Kami menyajikan dialog-dialog mendalam dan up to date dengan narasumber yang relevan. Kami memberi makna dalam setiap peristiwa. Prime Time News, setiap hari jam 5:30 sore. Senin ini dalam Realitas, kami mengulas seputar nama-nama maklar perkara BTS Bakti yang mulai terkuak. Nama Menpora Dito Aryo Tejo termasuk salah satu pihak yang disebut saksi menerima 27 miliar. Tudingannya dan tuduhannya juga sebelum saya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Seperti kita ketahui adalah satu saksi bukan saksi. Minimal 50 orang terlibat pada tindak pidana korupsi dan obstruction of justice. Realitas, dalang maklar perkara BTS Bakti. Senin, 2 Oktober, jam 9:30 malam. Hot Room, setiap Rabu, jam 9:30 malam. Didukung oleh Valen, selanjutnya masih ada beberapa perusahaan yang nampaknya sangat layak untuk kita berikan penghargaan. Dan untuk kategori berikutnya yaitu adalah penghargaan Prominent Awards for State-Owned Company. Langsung saja Jason, yang pertama ada The Most Prominent State-Owned Company in Microfinance Transformation Development diberikan kepada PT Permodalan Nasional Madani. Kepada perwakilan perusahaan penerima penghargaan kami persilahkan naik ke atas panggung. Permodalan Nasional Madani telah berhasil melakukan transformasi di mana data nasabah mikro dan ultra mikro terus meningkat hingga 13,99 juta nasabah di akhir 2022. Penyaluran kredit juga meningkat hingga 19% ke 64,1 triliun rupiah di tahun 2022.
Dan berikutnya untuk penghargaan The Most Prominent State-Owned Company in Microfinance Digital Transformation diberikan kepada PT Pegadaian. Kita berikan tepuk tangan dan kami undang dari perwakilan untuk dapat naik ke atas panggung. Transformasi Pegadaian sukses meningkatkan jumlah transaksi, efisiensi, kemudahan konsumen, transparansi, dan keamanan. Laba bersih tahun 2022 meningkat 36,7% menjadi 3,29 triliun rupiah. Dengan jumlah nasabah naik 10,68% menjadi 22,6 juta orang. Satu lagi Jason. Ya. The Most Prominent State-Owned Company in Business Process Transformation diberikan kepada PT Pos Indonesia Persero. Kepada perwakilan perusahaan dipersilahkan naik ke atas panggung. Pos Indonesia mencatatkan laba bersih terbesar sepanjang sejarah berdirinya, yakni sebesar 650 miliar rupiah di tahun buku 2022. Asetnya naik 15,1% menjadi 11,149 triliun rupiah dan EBITDA naik 12% dibanding tahun 2021. Kinerja bagus ini merupakan hasil dari 7 program Business Process Transformation sejak 2020. Ya, Valen dan juga pemirsa untuk memberikan atau menyerahkan penghargaan ini, kami undang untuk perwakilan dari Dewan Juri, yaitu Bapak Vier Abdul Jamal, untuk naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan. Kami ucapkan selamat untuk seluruh penerima penghargaan malam hari ini. Nah, dari raut wajah Jason, ada rasa bahagia, rasa bangga, rasa cinta untuk Indonesia. Ini tertuang tidak hanya dalam kata-kata tapi juga kinerja. Termasuk juga pasca COVID-19 diharuskan bangkit, kemudian tantangan-tantangan resesi ekonomi yang sempat menghantui pada saat itu. Betul. Jadi membuat mereka harus tetap survive dan bertahan ya. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa, ada pemberian penghargaan selanjutnya yakni Prominent Awards for State-Owned Company. Ya, untuk kategori The Most Prominent State-Owned Company in Management Transformation diberikan kepada PT PLN Persero. Kami undang perwakilan untuk dapat naik ke atas panggung. PLN mencatat kinerja keuangan terbaik sepanjang sejarah berdirinya dengan laba bersih 14,5 triliun di tahun buku 2022. Kinerja ini dicapai salah satunya dengan peran program transformasi di berbagai bidang yang sudah berjalan 3 tahun. Bahkan transformasi di bidang digital dilakukan di semua lini dengan 21 terobosan digital. Selanjutnya, kategori The Most Prominent World Class Shipbuilding State-Owned Company diberikan kepada PT PAL Indonesia Persero. Kepada perwakilan perusahaan penerima penghargaan, kami persilakan naik ke panggung. PT PAL Indonesia masuk sebagai World Class Shipbuilding Company dengan sederet pembuatan dan pemasaran ekspor kapal niaga, kapal perang, dan alutsista ke Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Kinerja tahun buku 2022 juga mencapai realisasi pendapatan terbesar dalam sejarah perusahaan dengan tumbuh di angka 38,53% dari tahun 2021 dan jumlah kontraknya naik 132%. Dan berikutnya untuk kategori The Most Prominent Indonesian State-Owned Company in Highest Global Rank Corporation diberikan kepada PT Pertamina Persero. Kami undang perwakilan untuk dapat naik ke atas panggung. Pertamina menjadi satu-satunya BUMN Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 di tahun 2022. Kinerja ini dibuktikan dengan kenaikan laba bersih 92% menjadi 56,6 triliun di tahun 2022. Serta kenaikan pendapatan 48% menjadi 84,89 miliar US dollar. Tanpa berlama-lama kami undang Bapak Hamdi Hasyarbaini selaku perwakilan juri untuk naik ke atas panggung dan bersedia memberikan penghargaan. Lagi
untuk para penerima penghargaan. Dari pemberian penghargaan pertama sampai yang saat ini, Jason, selamat untuk semua yang menerima. Karena semuanya berhak menerima penghargaan. Berhak dengan segala capaian, dengan segala prestasi, sumbangsihnya untuk perekonomian Indonesia. Ini betul-betul membuat para perusahaan ini tetap layak ya untuk kita sebut sebagai prominent begitu. Sesuai dengan ajang ini sendiri, yaitu Prominent Awards. Kita kembali persilakan Bapak Ibu untuk dapat kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Demikianlah penganugerahan Prominent Awards tahun 2023. Kami mengucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh penerima penghargaan hari ini. Semoga semuanya bisa menjadi sosok yang memberikan inspirasi untuk membangun negeri bagi perusahaan-perusahaan lain yang ada di Indonesia. Akhir kata mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo. Dan saya Valencia Melvinsi. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Walaupun jiwaku pernah terluka hingga nyaris bunuh diri, wanita mana yang sanggup hidup sendiri di dunia ini? Walaupun telah kututup mata, begitupun telingaku, namun bila dikala cinta memanggilmu, dengarlah ini. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Walaupun mulutku juga pernah bersumpah, sudi lagi jatuh cinta, wanita seperti diriku pun ternyata mudah menyerah. Metro TV. Senin ini dalam